Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini akan bahas tentang CCTV PTS dan wajib kelas 11. Pertama, di sini menentukan penjumlahan dari bilangan ganjil. Nah, di sini contohnya 1 tambah 3 tambah 5, 7, terus sampai 899. Nah, yang pertama kita buat jadi terus dalam bentuk X sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah terus 899. Kemudian kita balik berarti 899 tambah 897 tambah 895 tambah terus sampai 1. Nah, kita jumlahkan sini 2x sama dengan 900 ditambah 900 tambah 900 tambah terus sampai 900. Nah, di sini 2x sama dengan 900-nya di sini ada sebanyak, untuk cari n-nya berarti 1 tambah 899 per 2. Ini 900 bagi 2, 450. Dikali dengan 450. Jadi X-nya adalah, ini kita bagi 2, berarti 450 pangkat 2. Oke, berarti ini 450 dipangkatkan 2. Jawabannya 202.500. Ya. Itu pun untuk menentukan penjumlahan dari bilangan genap. Nah, sama kita misalkan X-nya adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah terus sampai 500. Dan kita balik berarti 500 tambah 498 tambah 496 sampai 2. Oke, jumlahkan. Jadi 2x sama dengan 502 tambah 502 tambah 502 tambah terus sampai 502. Nah, berarti 2x sama dengan 502 dikalikan. Nah, untuk menentukan n-nya kalau bilang genap, nanti 500 dibagi 2 dengan 250. Jadi x-nya adalah 502 kita bagi dengan 2, jumlahnya 251, nah, dikali dengan 250. 251 dikali 250. Hasilnya adalah 62.750. Oke, jadi nanti kalau diuraian jawabannya harus seperti ini ya. Berikutnya, jumlah kuadrat dari 10 bilangan asli yang pertama. Berarti sini adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai sini 10 kuadrat. Nah, jumlahnya berarti sebut saja Sn ya. Berarti S10 itu kita masukin ke rumus 1/6 N dikali N plus 1 dikali dengan 2N plus 1.
Nanti N-nya dengan 10, berarti 1/6 kali 10 kali 11, 12 tambah 1, 13. 2 kali 10, 20 tambah 1, 20. Oke, 10 dikali 11 kali 21. Itu adalah 2310. Nah, kita bagi dengan 6. Itu adalah 380. Oke. Nah, itu rumus dari jumlah kuadrat 10 bilangan asli yang pertama. Nah, berikutnya di sini yang menentukan penjumlahan dan pengurangan bilangan asli. Nah, di sini lihat 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4, terusnya sampai sini 501. Nah, untuk soal seperti ini berarti kita lihat yang berpasangan. 1 dikurang 2 tambah 3 dikurang 4, terus sampai, nah sebelum ini kan ada pasangan 499 dikurang 500, lalu ditambah dengan 500. Ini hasilnya adalah negatif 1 tambah negatif 1 tambah ini negatif 1 tambah 501. Lihat negatif satunya ada sebanyak, berarti negatif 1 dikali, ini kan ada 500 ya, 500 dibagi menjadi 2 pasang, nah, berarti 500 bagi 2, 250. Ditambah dengan 500. Nah, berarti sama aja dengan pengurangan 501 dikurang 250. Nah, jawabannya adalah 250. Oke. Jadi lihat sampai dia berpasangannya sebelum 500 sampai. Jadi ada 250 pasang dikali negatif 1, nah baru ditambah dengan 501. Oke. Kemudian kita masuk ke notasi sigma. Nah, sebelum ke soal, lihat lagi kalau sigma I dari 1 sampai N dari I, itu rumusnya adalah setengah N dikali N plus 1. Kemudian kalau sigma I dari 1 sampai N, I kuadrat, itu adalah 1/6 N kali N plus 1 dikali 2N plus 1. Kemudian yang ketiga, sigma I dari 1 sampai N, I pangkat 3. Nah, ini adalah N kali N plus 1 per 2, nah, dipangkatkan 2. Oke, untuk soal ini berarti kita gunakan sifat yang pertama ya. Nah, dimana 3-nya adalah konstanta, berarti 3 kali sigma I dari 1 sampai 5. Nah, dari I tentunya ditambah sigma I dari 1 sampai 5 dari 2. Berarti ini 3 dikali setengah. Nah, N-nya adalah 5. N plus 1 berarti 6. Ditambah, nah, sifat yang ini berarti tinggal 5 kalikan 2, berarti 10. 30 bagi 2, 15. Kali 3 berarti 45. Ditambah 10. Jawabannya adalah 50. Oke, seperti itu untuk notasi sigma. Jadi rumusnya ini jangan sampai lupa ya. Sigma I adalah setengah N kali N plus 1, sigma I kuadrat per 6N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Itu
Itu sigma I pangkat 3, N kali N plus 1 per 2 dipangkatkan 2. Nah, berikutnya juga di sini ada pola sebagai berikut. Ini 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah terus sampai 1 per 9 dikali 10. Nah, ini sebenarnya untuk pola 1 per N kali N plus 1. Ini bisa dituliskan sebagai 1 per N dikurang dengan 1 per N plus 1. Jadi gunakan formula ini. Jadi untuk nilai P-nya sini 1 per 1 kali 2. Nanti dituliskan 1 dikurang 1 per 2. Dan berikutnya 1 per 2 dikurang 1 per 3. Terus sampai ujungnya adalah 1 per 9 dikurang dengan 1 per 10. Untuk polanya ini saling menghilangkan ya. Jadi ini nanti habis, tinggal bersisa 1 dikurang 1 per 10. 10 kali 1, 10, kurang 1, 9. 9 per 10. Itu jawabannya. Jadi nilai P-nya adalah 9 per 10. Oke, lanjut soal yang sebelahnya. Arti dari sigma K dari 1 sampai 3. Min 2 pangkat K plus 1 kali 3K plus 4. Untuk soal ini berarti kalian tinggal diuraikan saja. Dimulai dari saat K-nya sama dengan 1. Berarti menjadi negatif 2 dipangkatkan 1 tambah 1 berarti 2 kali dengan 3K plus 4. 3 kali 1 plus 4. Ini 7 ya. Ini sama dengan 28. Kemudian untuk K sama dengan 2. Berarti jadinya negatif 2 pangkat 3 dikali dengan 6, 3 kali 2, 6, tambah 4, 10. Jadi ini negatif 80. Terus untuk K-nya sama dengan 3. Berarti negatif 2 pangkat 4 dikali dengan 3 kali 3, 9, tambah 4, 13. Ini sama dengan 13 kita kalikan dengan 16. Ini adalah 208. Oke, ini tinggal kalian dijumlahkan ya. Untuk hasilnya, nah itu adalah arti dari sigma tersebut. Nah, ini penting juga. Berikutnya menentukan daerah yang ditentukan oleh nomor 2. Nomor 2 berarti yang bersama ini ya. Kita tentukan dulu persamaan garisnya. Sini 2 di sumbu Y, 6 di sumbu X. Berarti yang pertama adalah 2X ditambah dengan 6Y. Nah, akhirannya ke bawah ya. Kita uji misalkan 3,0 kayak ini. Titik 12. Nah, uji 3,0. Daerah yang berada di akhiran. Berarti ini 6 tambah 0. 6 dengan 12 berarti dia lebih kecil ya. Berarti pertirisan yang pertama yang ini 12 plus 6Y kecil sama dengan 12. Terus yang berikutnya melewati 0,6 sama 3,0. Persamaannya adalah 6X plus 3Y. Nah, hasilnya ke keluar ya. Ini 18. Oke, sama kita uji juga 3,3 misalkan 4,0 ya. 4,0 berarti 24 dengan 18. Jadi dia lebih besar. Ini persamaan yang kedua.
X plus 3Y lebih besar sama dengan 18. Nah, lalu yang terakhir, nah ini kan berada pada Y lebih dari 0 ya. Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Jadi ini adalah jawabannya. Daerah tunjukkan oleh nomor 2. Nah, perlu diingatkan kembali, di sini garis X sama dengan C, berarti dia garisnya vertikal. Kalau dia sama dengan, berarti dia horizontal. Dan seterusnya. Oke. Berikutnya soal cerita. Seorang pedagang buah punya tempat yang hanya dapat menampung 40 kg buah-buahan. Hanya dapat menampung. Berarti dia batas maksimumnya adalah 40 kg. Oke, sini ada dua variabel. Berarti ada jeruk. Kita misalkan X, terus jambu. Ya, model matematika yang sesuai adalah pertama berarti ini ya, X ditambah Y hanya dapat menampung, berarti lebih kecil sama dengan 40. Dan yang kedua, ini jeruk dibeli dengan harga 12.000 per kilo. Jadi 12.000 X ditambah dengan ini yang jambu 10.000, berarti 10.000 Y lebih kecil sama dengan 450.000. Ini boleh kita coret dulu. Dan kita bagi dengan 2 ya. Jadinya 6X plus 5Y lebih kecil sama dengan 225. Tentu saja sini X-nya harus positif, Y-nya juga harus positif. Oke, kita lihat di option, berarti X plus Y kecil sama dengan 40. 6X plus 5Y dikecil sama dengan 225. X positif dan Y positif. Berarti yang B ya. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Oke, terakhir. Ini mencari nilai minimum fungsi. Pertama, kita gambarkan dulu. Untuk yang pertama, sini titik potongnya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 10. Kemudian, kalau Y-nya 0, berarti X-nya 10. Terus, yang kedua, kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 9. Terus, kalau Y-nya 0, sini X-nya adalah 12. Oke, kita gambarkan dulu kartesiusnya. Sumbu X, ini sumbu Y. 0,10. Kira-kira sini adalah 10. Sini 10. Terus 0,9 kira-kira di sini. Sama 12,6. Oke. Daerahnya yang pertama adalah lebih dari sini ya. Terus yang kedua dia lebih dari juga. Nanti daerahnya adalah yang ini ya. Ini adalah daerah ini. Ya, nanti ada 3 titik. Yang pertama di 0,10. Kita masukin ke fungsi F-nya. Di 20 dikali 0 ditambah 12 kali 10. Ini sama dengan 120. Kemudian di titik yang lainnya 12,0. Nilai F-nya adalah 20 dikali 12 ditambah 12 kali 0. Ini 240.
Kemudian di titik potongnya kita eliminasi dulu ya. Oke, yang pertama ini 3x tambah 4y sama dengan 36. Ini kita kalikan 3, berarti 3x tambah 3y sama dengan 30. Kurang, berarti y-nya adalah 6. Y-nya 6, berarti x-nya adalah 10 kurang 6. Di sini dipotongnya di 4,6. Nah, kita masukin juga titik 4,6. Jadi F-nya adalah 20 dikali 4 ditambah 12 kali 6. Ini 80 ditambah dengan 72. Ini adalah 152. Oke, nah, gitu saja untuk penjelasan tentang kisi-kisi PTS-nya. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.